Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang solusi untuk cari modal gitu. Jadi misalnya kita mulai usaha dan kurang bagus, bangkrut. Nah di situ kita ya berusaha ya untuk bangkit lagi gitu. Atau yang punya skill tapi nggak punya modal, ya banyak orang dengan berbeda macam ya alasan ya untuk orang cari modal. Kenapa modal dicari? Modal ini sebenarnya apa ya? Bensinnya lah, ibaratnya seperti itu. Modal itu bensin. Jadi kalau nggak ada modal ya ini ya lumayan susah mau gimana juga, meskipun ya kita bisa apa sih minjem duit, cuma kan kalau cara itu ya kita harus mempertanggungjawabkan seperti itu ya. Takutnya kan kitanya udah minjem tapi lupa bayar kayak gitu. Oke, jadi langsung aja ke di sini ada beberapa poin untuk cari modal. Yang pertama, jual barang-barang bekas gitu. Di sini Sirtiman menganjurkan untuk menjual barang bekas. Karena selain barangnya itu bekas ya, dijual, istilahnya kita bisa puterin lagi modalnya kalau udah laku ya. Dan ya kalau misalnya usahanya bagus, untung, kita bisa beli yang lebih baru seperti itu. Emang ada orang yang sayang ini barang kesayangan, entah itu gimana ya. Cuma kita harus prioritaskan ya. Kalau punya usaha lebih bermanfaat daripada cuma bersayang-sayangan sama barang gitu. Jadi itu solusinya yang pertama. Kalau misalnya kita nggak punya barang gimana gitu, nggak punya barang ya ya tawarin tetangga, tawarin saudara, ada yang mau dijual nggak, sini gue bantuin jual gitu. Saudara punya komputer nganggur, sini gue bantuin jual. Saudara punya TV kelebihan satu, sini gue bantuin jual. Pokoknya ya kalian datang ke rumah mereka, silaturahmi, tanya-tanya, dan juga tawarkan ya ini. Nah, ya terus terangnya membantu jualin barang, nanti kalau untung ya dibagi seperti itulah itu. Modalnya dikasih ke yang punya barang ya guys. Jangan dimakan semua gitu. Next ke poin berikutnya adalah ke situs donasi ya. Di sini sebenarnya kalau di Indonesia itu sayangnya ya masih belum pada paham tentang situs donasi. Seharusnya dibikin, karena biar bagaimanapun juga ada setiap ya, kayak setiap orang itu ada kayak apa sih, pengen beramal gitu, ada rasa pengen beramal gitu. Nah sebenarnya situs donasi ini kalau dipergunakan dengan baik ya, kalau diatur, di manajemen dengan baik, justru bisa membantu orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Ya kalau di sini Sirteman sebenarnya tidak setuju sama apa kalau kita ke mall atau ke minimarket orang yang minta-minta sumbangan gitu. Ini nggak setuju. Gimana kalau mereka itu langsung minta ke ke ya pokoknya membuka situs. Nah, di sini menawarkan ke orang-orang untuk jadi member, untuk jadi donatur seperti itu. Nah, ada lagi satu satu ya bagian yang membuat orang itu kayak ya kalau butuh modal, tunjukkan modalnya tuh buat apa seperti itu. Sebenarnya di luar ada yang namanya crowdfunding. Kalau di Indonesia tadi lihat ada namanya crowd, cuma ya ini ya perlu di ini lagi deh. Kadang Indonesia tuh apa ya, brengsek sih orang-orang yang ngumpulin modal, cuma duitnya dimakan sendiri gitu.
Nah, kalau di situs luar ada kayak crowdfunding. Ini sebenarnya udah ada di Kementerian Keuangan Indonesia, ya cuma berupa nggak jelas gitu. Ya, ya kalian coba baca-baca aja deh di Kementerian Keuangan ini, seharusnya bisa lebih lebih apa ya, lebih lebih menarik lagi lah gitu. Lebih dibuat lebih besar, lebih rame lagi dibanding cuma tulisan di website resmi Menteri Keuangan crowdfunding doang gitu, dan nggak ada kelanjutannya, gimana caranya orang bisa dapat dananya dan lain-lain. Ini crowdfunding ya, kalau di situs luar negeri sih ada gitu. Ya pokoknya search di Google tentang crowdfunding. Di sini ya ada sih tentang konten-konten pemberdayaan UKM dan lain-lain, cuma ya begitulah. Cuma beberapa artikel-artikel aja gitu. Dan untuk prosedurnya silahkan ditanya sendiri deh, atau ya dia ada kontak teleponnya dan lain-lain. Nah, di sini bisa dicoba meskipun di Indonesia ini masih sangat minim ya. Pada nggak ikhlas nyumbang apa pemerintahnya juga. Masalahnya dari pemerintahnya juga masih belum bisa dipercaya juga, dari orang-orangnya juga sekedar meminjam duit doang, itu udah dapat duit ngilang seperti itu, jadinya emang nggak kena target seperti itu. Next, modal ini sebenarnya apa ya, ngajak ini yang next ini ngajak temen gitu, mau ngajak temen yang punya skill yang sesuai bikin suatu bisnis atau usaha gitu. Kalau kita punya skill pengen buka ini, kita nggak punya modal, cari teman yang punya modal. Dan biasanya dalam suatu usaha itu kita butuh, ya istilahnya, mungkin beberapa orang untuk, ya misalnya kalau gue bisa masak, gue butuh modal, cari teman, modal ada, masak ada, terus apa yang kurang? Nah ini cari orang yang bisa marketing gitu loh, marketing entah itu jago bisnis online, jago promosi sosial media dan lain-lain, itu yang dicari gitu. Yang cuma gue bisa skill, minjem modal terus udah gitu bubar. Yang yang jagoin marketingnya nggak ada, pemasarannya nggak ada, jadinya buka 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 usaha aja terus buka itu nggak ada. Yang nggak ada istilahnya benar-benar marketing, itu ya penting ya, promo abis-abisan, gila-gilaan tuh biar pengunjungnya datang gitu. Dan ini ya salah satu yang harus di apa sih, harus dimengerti gitu ya. Kalau model bisnis yang punya skill punya modal aja nggak cukup, jadi punya skill punya modal sama yang marketing seperti itu. Ya kalau mau ditambah lagi sebenarnya apa ya, ya begitu deh. Ya pokoknya pembagiannya harus jelas gitu, nanti jangan awalnya bagus, anteng-anteng, giran udah rame pada berebut, merasa haknya paling tinggi dan lain-lain. Misalnya yang punya modal ini gue bantuin marketing, gue mintanya lebih gede dong, lo kan kalau nggak ada gue juga nggak bisa tuh, seperti itu. Ya jangan sampai ada sengketa seperti itu. Untuk sebelum-sebelumnya perjanjiannya benar-benar harus ya harus di dealin lah itu, ya udah sepakat bareng, musyawarah mufakat deh. Oke, jadi itu aja ya guys, tiga aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti jadinya nggak fokus. Dari situ aja jual barang bekas yang ada di sekitar, terus ke situs crowdfunding dulu sih teman, pernah ya crowdfunding, coba cek ke kelurahan deh gitu. Biasanya mereka ada dana-dana untuk pengusaha kecil di lingkungannya mereka. Cuma ya harus benar-benar ini, namanya orang pemerintah ya, ya kasih sesuatu lah biar insentif, biar mereka semangat gitu. Ya yang kalau ketiga ya partneran ini ya, joint venture, partneran, kerjasama ini ya itu yang harus diperhatikan, masalah kejelasannya dari awal sampai akhir, jangan sampai ada sengketa seperti itu. Segala sesuatunya harus
ya dirembukin matang-matang, musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pancasila Negara Indonesia. Oke, itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Goodbye.